nih Sobat SMP. Tadi penampilannya keren-keren banget nggak sih? Mantap pastinya. Keren. Balik lagi nih sama aku, Quinita di Bincang Asik kita kali ini. Aku dari SMP Negeri 5 Kuta Selatan dan di sebelah aku ada Pak Imran ya, Direktur Sekolah Menengah Pertama, dan di sebelahnya Pak Imran ada Pak Dede nih yang menjadi guru SMP Negeri 5 Kuta Selatan. Nah Pak Dir dan Pak Dede, boleh dong kita tagline sebentar ya? Ayo. Kalau aku bilang dialog Sobat SMP, kalian jawab Bincang Edukasi, berbagi informasi. Bisa ya teman-teman semuanya? Bisa. Bisa. Oke deh, dialog Sobat SMP, Bincang Edukasi, berbagi informasi. Wah, ternyata seru banget ya ngobrol kita Pak Dir dan Pak Dede, juga Sobat SMP semuanya. Nah, boleh ya Pak Dir, saya akan panggil satu orang yang keren banget yang bakal ikut nih dalam Bincang Asik kita kali ini. Siapa nih? Nah, Karunya, kita panggilkan Karunya, Ketua Komunitas IT Visoka. Halo semuanya. Halo semuanya, Sobat SMP semuanya, mau dimanapun kalian berada. Selamat pagi Bapak Direktur, Bapak Dede, Quinita, dan Sobat SMP lainnya yang menonton podcast kita hari ini. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Halo Sobat SMP semuanya, perkenalkan nama saya Karunya Ananda Isawasya, bisa dipanggil Karunya. Sekarang saya duduk di bangku kelas 9 SMP dan merupakan bintang Sobat SMP dari Kabupaten Badung. Selain itu, saya juga merupakan ketua dari komunitas IT di SMP Negeri 5 Kuta Selatan yang disebut sebagai ITC Visoka. Salam kenal semuanya. Waduh, kita kasih aplaus dong buat teman kita. Nah Sobat SMP, buat kalian yang belum tahu, Visoka ini punya komunitas IT loh. Dimana komunitas IT ini Pak baru terbentuk. Dan pada kesempatan kali ini kita langsung nih bareng sama ketuanya. Saya jadi penasaran nih. Bener sih Pak, Apa saya sih juga boleh saya penasaran. Iya, kita langsung tanya-tanya ya Pak sama Boleh, Karunya. Boleh, jadi gimana nih? Wah, saya penasaran banget sih Pak sama komunitas IT ini. Nah, kebetulan nih yang saya dengar-dengar, komunitas IT ini baru terbentuk loh Pak. Tapi nih ya Pak, dari penjelasannya Karunya nanti bakal ada surprise. Saya pengen tahu apa sih aktivitasnya Korea selama setahun ini, sudah buat apa aja nih? Nah, jadi kalau untuk kegiatan atau aktivitas yang kami laksanakan secara berkala, tentunya ada banyak banget nih Pak Direktur. Nah, kalau untuk kita sendiri, ini kan komunitas ya Bapak ya, bukan ekstrakurikuler. Jadi nggak ada paksaan untuk ikut Iya, ya? nggak ada paksaan. Dan yang kedua, fokus kita itu adalah untuk mengembangkan kualitas dan juga kemampuan dari penggunaan dunia IT anggotanya. Jadi bukan untuk nilai rapot Bapak. Nah, maka dari itu kegiatan yang kami laksanakan itu cenderung lebih fleksibel, tidak terjadwal pada jam atau hari yang tertentu. Nah, adapun beberapa kegiatan yang kami lakukan, yaitu pertama, kami melaksanakan latihan secara berkala, di mana latihan ini kami akomodir dan sesuaikan dengan kebutuhan anggotanya masing-masing dan juga tentunya sesuai dengan target capaian per bulan itu Bapak. Misalkan kalau kita ada lomba nih di bulan November ini misalkan, tentunya intensitas dari kegiatan latihan akan kami adakan lebih lama, durasinya juga lebih lama, seperti itu Bapak. Terus yang kedua, kami ada meeting atau rapat secara berkala. Jadi kalau rapat ini biasanya kami bedakan, mungkin ada teman-teman di sini yang bertanya-tanya, kira-kira kenapa dibedain Karunya, kan kayaknya latihan sama rapat itu mirip-mirip gitu ya, bisa barengan. Nah, tapi kalau rapat ini kami biasanya lebih berfokus untuk membahas hal-hal teknis Bapak. Seperti misalkan kira-kira pengembangan personal branding dari IG kita gimana nih ke depannya. Kalau itu biasa sama perangkat inti dan pembina. Terus ke depannya kira-kira teman-teman yang mau lanjut di bidang PowerPoint itu siapa, nanti mau bulan depan mau maju di sana siapa sih yang mau dibagi role-nya atau perannya. Kita juga tentunya menyusun kayak oke, jadi misalkan bulan depan ada lomba, siapa yang bergerak di bidang A, siapa yang mengurus target-target capaian mana, agar semuanya tetap bisa terlaksana. Karunya, saya tadi lihat ada activity yang didesain terjadwal, ada enggak? Misal ikut lomba, gimana tuh ngatur waktunya?
Oke, baik Bapak. Jadi seperti yang saya bilang tadi, memang kan ini komunitas ya, jadi tidak diwajibkan. Dan semuanya ikut itu karena keinginan sendiri untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Kalau untuk pengaturan waktu, agar kami tidak bentrok juga dengan pelajaran tentunya ya, itu kami biasanya laksanakan sepulang sekolah di hari Jumat untuk meeting dan lain sebagainya. Namun apabila sangat urgent, kami akan laksanakan di hari lainnya. Kenapa hari Jumat? Karena cenderung biasanya hari Jumat kita selesai mata pelajaran itu jam 11-an. Jadi waktu luangnya itu nggak sore banget pulangnya begitu Bapak. Di sini juga peran guru itu sangat penting. Jadi dalam komunitas IT sudah ada pembinanya Pak. Jadi selain pembina, di luar pembina pun semua guru berperan penting di dalam komunitas itu. Kadang Karunia dan tim itu menghampiri saya deh khususnya deh. Contohnya, Pak kami mau lomba PowerPoint Pak dan ada segmen presentasinya. Bagaimana Pak cara public speaking yang baik gitu. Bagaimana Pak bahasa atau pilihan kata yang baik untuk membuka atau menutup presentasi gitu. Lalu jika ada mata pelajaran lain yang bersangkutan dengan apa yang akan dikomunikasikan oleh komunitas, jadi bisa ke guru-guru yang lain juga. Itu dibahas di rapat ke guru pembina ya? Iya, di guru pembina dulu, lalu guru pembina mengarahkan, oh sepertinya guru ini bisa melatih public speaking, bisa melatih untuk bagaimana cara membuat desain yang baik gitu. Apa sih seninya kayak gitu. Wah, ternyata keren banget ya SMP Negeri 5 Kota Selatan punya komunitas IT yang dimana sudah sangat terpoin nih Pak, kita itu mau kegiatannya itu seperti apa, mau ngapain, jadi nggak yang berantakan nih, walaupun mereka itu baru terbentuk ya Pak, hitungannya Karunia ya, tapi udah terjajarkan banget nih mau ngapain, selanjutnya mau bagaimana, siapa yang melanjutkan, siapa yang mengurus ini, jadi nggak bakal berantakan nih Pak, bener nggak sih Pak? Iya. Dan Queen ini menarik, selain belajar teknisnya, ada rapat, ada diskusi dengan guru pembina ya. Iya, tentunya komunitas ini juga nggak mengganggu waktu pelajaran sih Pak pentingnya. Jadi balance nih, belajar iya, mengasah skill juga iya. Queen, saya mau nanya lagi ke Karunia dong. Boleh dong Pak, silakan. Event apa aja sih selama setahun yang sudah diikutin nih Karunia dengan timnya? Nah, jadi sebenarnya gini Bapak Direktur, Pak Dede, Queen sama Sobat SMP semuanya. Sebenarnya ada fun fact nih, bukan kita itu nggak ikut event, melainkan kita sendiri nih Pak yang ngadain eventnya. Bukan kita yang nggak ikut event, tapi kita yang sendiri yang buat eventnya. Wah, mantap banget. Ini udah viral Pak, jadi event kita ini sudah viral, udah sampai dilirik oleh sekolah-sekolah lain yang ingin bertanya gitu. So, kadang ada ya guru, pada saat kita kumpul dengan guru lain gitu, workshop gitu, guru, Pak Dede di SMP 5 punya komunitas IT ya, gimana sih proses pengembangannya? Katanya buat event ya, event apa sih itu? Jadi saya menjelaskan, lalu saya ikut memberikan masukan-masukan kepada sekolah-sekolah lain juga gitu. Ayo dikembangkan dari hal-hal yang kecil dulu sampai kita bisa buat event tersebut. Oke, jadi mulai menginspirasi ya sekolah lain untuk berbuat hal yang sama. Keren ini. Nah jadi Sobat SMP, Bapak Direktur, Pak Dede, dan Kunita, saya mau cerita sedikit nih mengenai IT Fest. Jadi itu acara yang tadi saya bilang kita adakan itu Bapak. Nah sedikit fun fact, kita itu kan baru berdiri atau dibentuk komunitasnya nih tahun 2023 silam. Nah itu baru banget. Dan pada bulan Oktober kita langsung laksanain acara ini Bapak. Itu pertama kalinya juga kita melaksanakan acara ini dengan tim yang bisa dibilang pada saat itu minatnya masih sedikit ya, karena kan baru dibentuk, baru mulai bergerak kan. Nah kita tuh buat semua acaranya, dan karena memang baru pertama kali dilaksanakan, kita masih berfokus mengadakan lomba-lomba IT khusus untuk siswa-siswi SMP Negeri 5 Kuta Selatan. Internal aja. Iya, benar Bapak. Nah, kalau untuk bidang-bidang yang kita miliki di lombanya itu ada pertama Microsoft Excel, yang kedua ada Microsoft Word Bapak, terus yang ketiga ada Microsoft PowerPoint, dan yang terakhir itu kami ada lomba cerdas cermat di bidang IT Bapak. Keren ya. Iya, jadi keren banget ya walaupun komunitas IT ini baru terbentuk.
mereka itu nggak ikut event, tapi malah buat event. Queen itu nggak di lomba itu? Enggak, kebetulan saya waktu itu jadi pengurus OSIS, Takut Pak. menang ya? Waduh, boleh juga nih Pak Dir. Nah, jadi event tersebut itu ada dari Microsoft Word, Excel, dan lomba cerdas cermat. Waduh, keren banget nggak sih komunitas kita ini Sobat SMP? Kita kasih tepuk tangannya dong Sobat SMP. Nanti karunya aku kenalin ke teman Pak Direktur ya, yang dari Microsoft nanti. Oke. Nah, karunya aku denger-denger nih kalau nggak salah ya, komunitas IT ini lagi kolaborasi ya. Boleh dong dikasih tahu kolaborasinya lagi dengan siapa dan juga tentang apa. Pak Dir, Pak Dede dan juga Sobat SMP, aku juga sih kepo banget nih benernya ya nggak Pak Dir? Mau banget apa sih? Iya. Nah, jadi gini, Bapak Direktur, Pak Dede, Kunita, dan Sobat SMP semuanya. Kita lagi ngadain kolaborasi yang bisa dibilang cukup besar nih untuk komunitas kita. Karena mengingat kita baru kan Bapak. Nah, kolaborasinya ini dengan sebuah company yang bernama Indox. Iya, di mana Indox ini juga sedang membantu atau berkolaborasi juga nih dengan Disdikpora Kabupaten Badung untuk merealisasikan sebuah program yang bernama Badung Gumawe Sisya Utama, kalau tidak salah nama programnya ya, maaf saya kurang hafal. Nah, akan tetapi jadi karena kita berkolaborasi dengan Indox, kita itu diajak untuk mengembangkan komunitas kita ini menjadi pionir dari pengembangan selanjutnya di komunitas IT se-Kabupaten Badung dan rencananya sekitarnya Bapak. Keren ini, mantap. Bener banget nih Pak, kalau dibilang viral, bukan viral lagi deh, kayak udah tenar gitu Pak. Membahana ya? Iya, membahana gitu kan. Gimana sih kerjasamanya, gimana sih caranya biar bisa dilirik oleh Indox itu gitu. Bagaimana sih jadi proses kerjasamanya, apa saja sih yang bisa didapatkan gitu. Jadi pada saat tim komunitas IT ini akan mengembangkan sayapnya di kabupaten gitu. Jadi saya sempat memberi saran coba di ruang lingkup kecil dulu gitu. Jadi di kecamatan dulu. Ternyata langkahnya melebihi dari kecamatan langsung ke Kabupaten Badung nih. Jadi to reach a high Iya, big thing, bener. start with the small thing Ya, first. Bener banget Bapak. Nah, ternyata keren banget ya Pak Dir, Pak Dede juga Sobat SMP walaupun baru terbentuk nih ya, mereka itu sudah bisa bekerja sama dengan Disdikpora Kabupaten Badung melalui Indox, bener ya karunya. Dan juga bisa menjadi pionir nih ternyata. Waduh, semoga harapannya komunitas IT ini bisa semakin besar dan semakin menyala abangku. Mantap. Boleh gak sih karunya aku belajar sama komunitas IT? Boleh banget dong Queen. Boleh belajar dong ya? Iya. Nanti Pak Direktur diajarin juga ya karunya Iya, ya? boleh. Kita belajar Banget nih sama-sama belajarnya. Bapak. Harus, belajar adalah menjadi moto hidup kita. Betul, Iya, bener banget. keren banget nih. Nah karunya selain ikut buat event dan juga kolaborasi, kira-kira kalian itu suka ikut lomba-lomba gitu nggak sih di luar sekolah? Nah, iya Queen. Jadi komunitas kami ini sudah mulai ikut lomba dari pertama kali kita dibentuk. Nah, ada pun beberapa lomba yang pernah kami menangkan, yaitu Oh, udah pernah? Udah pernah Bapak. Wow, Udah apa ada aja, Sob? beberapa. Nah, jadi tim LCC IT kami itu LCC IT, apa tuh LCC? Lomba Lomba Cerdas Cerdas Cermat Cermat. IT timnya. Jadi salah satu membernya tuh saya. Nah, kami itu merupakan juara satu berturut-turut lomba LCC IT tingkat kategori SMP seprovinsi Bali yang diadakan oleh ITB Stikom Bali dari tahun 2023 Berturut-turut? sampai 2024. Bener Bapak. Nah, terus yang kedua, kami juga pernah memenangkan beberapa lomba di kategori SMP tingkat seprovinsi juga nih Bapak. Baik di bidang Microsoft Excel, PowerPoint, ataupun Word. Nah, terus yang terbaru nih Bapak, tim coding dan juga tim pengembangan teknik di IT CV Soka ini memenangkan juara satu lomba pembuatan mesin pemilah uang koin atau uang logam yang diselenggarakan oleh BI Bapak. Coding ya? Pakai apa? Pakai Python?
Saya kebetulan bukan membidangi di sana, saya di LCC dan PowerPoint dan juga desain, sekaligus menjadi content creator dan social media manager dari ITC Visoka. Nah, jadi kalau untuk yang di bidang coding, kebetulan lomba yang diadakan B ini memang dibolehkan untuk diikuti oleh guru IT, jadi satu tim harus ada guru IT dan juga siswanya, dimana pada tim kami itu ada Bapak Alit, ada Ocha dan juga Dana, begitu Bapak. Nah, jadi gini Bapak, ini dia merupakan mesin koin yang dikembangkan oleh ITC Visoka. Bentar. Nah, jadi teman-teman semuanya, Bapak Direktur, Pak Dede dan Queen, izin ya. Jadi ada salah satu teman kita yang ada di tim pembuatan mesin ini yang kebetulan sama-sama nih nonton podcast kita hari ini. Silakan Dana bantu kita untuk menjelaskan lebih detail mengenai mesin ini. Dong, saya akan mulai menjelaskan mengenai mesin uang koin ini. Sebelumnya saya mau cerita sedikit nih tentang mesin uang koin saya. Ini itu dibuatnya itu dalam rangka lomba BI, yaitu inovasi mesin penghitung uang koin. Jadi inovasi di sini itu saya mengambil inovasi dari gravitasi, Pak. Jadi ini tuh seperti yang terlihat di sini itu kan dia ada kemiringannya. Jadi dari kemiringannya itu dia bergerak dan terpilah dari lubang-lubang ini, Pak. Lubang-lubang ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Jadi setiap ukuran itu ada uang koin yang bakal masuk ke sana. Nah, cerita selanjutnya tuh ini tuh kalau Bapak kita ceritakan pasti nggak percaya. Kita buatnya selama 3 hari, Pak. 3 hari udah sama mesin-mesinnya di dalam ini. Jadi 3 hari itu dari info bahwa lombanya ini beneran kita ikutin. Jadi pesertanya itu juga baru disiapkan. Jadi 3 hari itu udah dalam merancang, membuat, sama mengumpulkan videonya. Jadi ini ada videonya juga yang sudah diupload di YouTube Visoka juga ya. Per 3 hari dari idenya, kemudian mendesainnya. Iya. Ini mungkin pakai IoT ya? Jadi nanti di sini tuh akan terlihat total uang koin serta berapa banyak koin yang masuk. Terus juga di sini di bagian bawah sini ada sensor infrared, Pak, untuk mendeteksi koin-koin yang datang dari atas lubang ini jatuh ke bawah dan dia di kotaknya ini dia akan terhitung nanti ya berapa pecahan masing-masing koinnya itu. Jadi di dalamnya ini tuh ada Arduino yang berperan sebagai otak dari alatnya ini, Pak. Arduino yang kita pakai. Nah, itu yang IoT-nya yang saya maksud. Jadi mungkin kita bisa langsung coba aja alatnya. Ya, kita di sini pakai getaran biar nanti di dalam ini ada dinamo juga. Maaf saya kelupaan. Ini dinamonya ini bakal berputar. Jadi dia tuh biar nggak nyangkut kita pakai getaran. Getarannya itu pakai gini konsol PS itu, Pak. Oh ya, gitu ya. Jadi untuk bisa menggerakkan ke bawah ya. Iya, biar dia tidak nyangkut di dalam, Bapak. Karena pengalaman kita selama 3 hari pembuatan itu sempat dalam 2 hari percobaan itu selalu nyangkut, Pak. Oke. Jadi ini saya akan coba masukkan ya, Pak. Mungkin Bapak juga mau coba? Boleh ya? Boleh, boleh. Ya, Pak. Jadi masukkan koinnya itu bisa langsung 5 atau 4 atau beberapa mungkin. Masukinnya ditaruh aja, Vin, Pak. coba nggak? Boleh, mau coba. Terima kasih ya Pak Dir. Nanti dibalikin duitnya ya. Iya, siap. Pak Dede mau coba nih. Saya punya banyak koin. Ya, kerennya ya. Langsung? Jadi ditaruh di sana. Langsung aja. Dia langsung saya Satu sendiri ya? persatu kalau bisa Bapak. Satu-satu. Jadi Karena jangan dia terlalu akan banyak. mengantri di dalam. Iya, antri. Ternyata budaya antri juga di sini ada ya? Iya. Wajib itu mau Pak budaya antri. Izin Yang lain suka ngantri kan? Nggak boleh cerbot antrian ya? Nah, jadi di sini terlihat C4 itu keterangan 100 di sini. Karena kita udah ngasih keterangan juga di sini. C4 itu nilainya 100 perak. Jadi 100 rupiah. Jadi dia tuh bakal masuk di sini. Nanti totalnya ada di sini. Ini Bapak, koinnya kurang mungkin. Bapak boleh coba lagi. Oh. Jadi kelihatan asalnya kenapa lubang yang terkecil itu paling atas ya? Iya. Supaya yang diameternya kecil yang masuk duluan.
Jadi idenya sederhana, dituangkan ya. Gravitasi, ada pencacah penghitung uangnya pakai Arduino, ada motor getaran. Jadi di sini ini udah ada layarnya, jadi dia menjelaskan bahwa C1 itu keterangannya Rp500 dan dia ada 5, jadi 5 koin. Bener nggak tuh 5? Nih, 5 Pak ya, berarti sesuai. Terus 6 untuk diambil karungnya satu tadi. terus tadi C2-nya itu ada 3. 3. Bener nggak 3? Jatuh dia. Sepertinya ada yang nyangkut satu Iya, deh satu. Bapak. Oh, tapi udah dihitung di sini ya? Iya, benar Kayak nabrak banget. dia Pak di sana di Kayak dalam. tadi kan kita barengan. Oh, karena kankernya di sini. Iya, memang. Jangan bre. Ya, emang izin membantu menjelaskan sedikit ya Bapak, karena itulah salah satu kekurangannya. Karena ini kan masih berupa dari bahan bekas ya. Jadi seringkali mungkin dasar Dasarnya. atau kardusnya ini ada suhunya yang kurang pas, jadi dia agak lembek, kurang kokoh atau kurang licin, akhirnya ada yang nyangkut-nyangkut dikit gitu Bapak. Mantap, keren ya. Kira-kira ini kalau dikembangin apanya lagi yang mau ditambahkan nih? Sebenarnya saya waktu ini menyarankan, tapi memang saran saya ini memang susah untuk diterapkan atau dijadikan sebuah karya, karena saya mau nyoba itu memilah antara uang rupiah sama uang luar negeri, misalkan yen, euro atau lain-lainnya gitu. Nanti bisa ditambahkan AI tuh, jadi buat datasetnya, nanti AI akan mengidentifikasi karakteristik uangnya, mungkin tambah lagi sensor di sini namanya. Bisa kok itu harusnya, dikombinin dengan AI nantinya. Kasih Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kami izin matikan ya Bapak. Jadi gini Pak, harapannya anak-anak mungkin bisa kami sebagai guru membantu mengembangkannya. Itu salah satunya adalah, kan tadi Bali adalah destinasi pariwisata, di mana uang-uang dari luar negeri ya itu akan masuk. Jadi ini akan dikembangkan menjadi yang lebih besar lagi untuk menghitung tidak hanya rupiah saja gitu. Jadi kita akan kembangkan dengan AI jadinya tadi. Lalu juga akan dari segi bahan gitu yang lebih baik. Bagaimana tadi anak-anak tuh sempat juga berkeluh kesah karena bahannya mahal Pak gitu. Jadi kami sebagai guru akan memfasilitasi untuk membuat kerjasama dengan ya rencana dari yang terdekat dulu. Dari terdekat dulu mungkin kita cari sponsor atau anak-anak mengembangkan jadi kewirausahaan gitu. Jadi atau mempresentasikan ini ke beberapa perusahaan gitu. Jadi money changer. iya, ke money changer seperti ini loh. Punya anak-anak gitu, pasti akan lebih tertarik lagi untuk mensponsori kita. Seperti itu. Ternyata sangat inspiratif banget ya Pak Dir, Pak Dede juga Sobat SMP semuanya. Ternyata inspiratif banget nih idenya dari teman-teman IT. Waduh keren banget, kita kasih aplaus dong buat teman-teman kita. Tentang mesin koin yang tadi, aku miss banget, aku kagum banget dan aku pengen banget belajar sama komunitas IT. Boleh nggak aku belajar? Boleh banget dong Queen dan Sobat SMP semuanya, terutama yang ada di daerah Kabupaten Badung dan sekitarnya. Karena nih seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kami ITC Visoka melalui Indox akan berkolaborasi juga dengan Disdikpora Kabupaten Badung untuk menjadikan ITC Visoka pionir dari komunitas IT di seluruh Badung. Nah, jadi ditunggu ya kolaborasinya. Cakupannya tentunya juga akan semakin besar. Serius nih karunya? Serius dong Queen, Kita masa tungguin ya bohong? Pak, beneran. Beneran loh ya kita tungguin. Iya, beneran. Siap deh kita tungguin. Wah ternyata seru banget ya Pak sharing-sharing Seru banget. kita hari ini. Tapi sayang banget nih kita udah harus pamit ternyata. Pamit ya, padahal masih banyak yang Iya mau ngobrol benar nih. benar. Iya, bener banget. Enaknya di belakang kita ngobrol lagi nggak sih Pak? Boleh. Bener asik. Boleh nih Pak. Nanti kita di belakang ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Tentu dong. Oh, asik nih. Nah Pak boleh dong nih Sobat SMP minta closing statementnya dari Pak Dir. Boleh nggak nih Pak Dir? Boleh dong. Boleh. Ada dua hal nih. Yang pertama, tadi itu Karunya dan teman-teman ya, ide-idenya jangan takut untuk diterapkan.
jangan takut untuk memulai hal yang baru. Itu yang pertama. Jadi selalu harus berani, mulai dari yang hal sederhana hingga yang kompleks. Yang kedua nih, saya ingin menyampaikan pesan dari Pak Menteri kita. Ada 7 habits ya, ada 7 kebiasaan. Yang pertama, anak-anakku sekalian di SMP 5 Kuta Selatan harus terbiasa untuk bangun pagi. Bangun pagi ya. Yang kedua, harus mulai rutin untuk beribadah ya. Yang ketiga, gemar berolahraga. Tadi ada badminton, ada futsal, dirutinkan ya. Yang keempat, bagaimana kita bangun gemar untuk belajar. Bangun budaya bahwa belajar itu adalah keren. Kalau tidak belajar, ya tidak keren. Berarti harus gemar belajar. Yang kelima, makan makanan bergizi. Pahami bagaimana kebutuhan gizi kita, bagaimana kebutuhan nutrisi kita, agar nanti anak-anakku bisa sehat fisiknya. Nanti bisa berkontribusi untuk menyongsong generasi emas. Yang keenam adalah bagaimana kita bermasyarakat. Duduk setara seperti ini, bagaimana nanti kita berjuang bersama di tengah masyarakat, di keluarga. Jadi harus bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah kita terbiasa untuk tidur cepat. Nah, boleh nih sekolah-sekolah, boleh nih diskusi, tapi kurangi begadang. Kita tidur lebih cepat, nanti bisa bangun lebih cepat. Jadi ada 7 habits yang nanti menjadi culture baru kita. Saya senang ada di sini, karunia Pak Dede dan Queen terus berkarya ya. Masa depan itu ada di pundak kalian. Iya. Nah Sobat SMP, itu dia statement dari Pak Direktur nih. Jangan lupa ya Sobat SMP untuk terapkan 7 habits yang tadi. Nah boleh dong Pak dikasih pantunnya sedikit. Ada boleh pantun nggak nih? Ya. Tes cakep dulu dong. Boleh. Kalau Pak Direktur pantun, kalian jawab apa? Cakep. Oke deh. Jalan-jalan ke Kabupaten Badung. Cakep. Dialog berlama-lama. Cakep. SMPN 5 Kuta Selatan makin melambung. Cakep. Direktur SMP siap menyala bersama. Menyala abangku. Nah Sobat SMP, sebelum kita berpisah nih, boleh dong kita tagline sebentar ya Pak. Boleh. Sama seperti tadi ya, kalau aku bilang dialog Sobat SMP, kalian jawabnya bincang edukasi, berbagi informasi. Masih bisa kan ya teman-teman semuanya? Bisa. Masih pada semangat gak nih? Semangat. Oke deh, dialog Sobat SMP, bincang edukasi, berbagi informasi. Sobat SMP, bergerak, berbenah, berubah. Sampai jumpa Sobat SMP. Podcast Dialog Sobat SMP. Bincang edukasi, berbagi informasi.